Para pencinta audio, bersiaplah, hari ini kita akan review ear monitor terbaru dari KZ, yaitu Castor. KZ Castor ya, ini sedikit mengingatkan saya tentang makanan saya waktu kecil ya. Itu biskuit coklat itu ya, apa ya? Oh, Astor, bener Astor. Ini Castor, beda. Ini ear monitor dari KZ, cukup baru, varian terbaru dari KZ. Jadi masih di seri-seri terbaru itu tandanya nanti ada tunable. Jadi ini bisa ditune. Nanti ada switchnya untuk mengatur frekuensi mana, frekuensi bawah atau mid atau high yang bisa bisa ditune gitu ya. Sama ini juga. Terus ini kenapa ada dua gini, kan biasanya kalau KZ satu aja, ini kenapa ada dua? Ternyata karena KZ Castor keluar dua versi, yaitu versi standar sama versi yang improved bass version gitu. Standarnya itu Harman Target version, sama yang ini Harman Target version with improved bass version ya. Kita sebut saja standar sama improved bass gitu ya. Gitu. Langsung aja kita lihat dalamnya apa. Oke, dari kabelnya dulu ya. Ini kabelnya seperti ini. Itu ear monitor. Ini ada hooknya, terus ini ada plastiknya juga. Kok plastik ini silikon ya? Gitulah, untuk dilingkarkan ke telinga ya. Terus tipenya yang C, gitu. Pinnya pin tipe C ya kalau KZ ini. Itu terus ada mic-nya satu di kanan gitu ya. Di kabel yang kanan. Terus ini bisa dipencet juga, ada tombolnya. Itu terus cek audio gitu, 3,5 mili. Ini garisnya 3. Oke, warnanya ini ya gelap dark dikit gitulah ya. Oke, ini kabelnya. Terus dari dua ini kabelnya sama, tadi sudah saya cek. Terus dapat tambahan ear tip ya. Ini ear tipnya yang silikon, ini 3 pasang ya, 3 pasang. Wih, kebetulan 3 pasang ya, 3 pasang. Terus ada ini ya, ini kayak SIM injector ya. Nah, ini kenapa biasanya yang tunable version emang ada seperti ini ya. Ini untuk tuningnya nanti, biar kalau nggak punya kuku nanti bisa pakai ini, cedik gitu ya. Ini kayak SIM injector. Terus lah ini KZ-nya, drivernya ya. Ini yang standar version dulu, warnanya adalah abu-abu gini, grey gitu ya. Itu di bagian sampingnya. Nah, ini ada switchnya. Itu ada 4 switch ya. 1, 2, 3 dan 4 gitu. Nah, itu nanti ada fungsinya, yang 1 apa, 2 apa, 3 apa dan 4 apa, nanti kita akan explore lebih lanjut. Terus kanan kiri ada semua. Terus ini ear tipnya ini yang bahannya memori gitu ya. Jadi harus dipilin dulu nanti, memori foam gitu ya. Jadi yang di sini silikon. Nah, kenapa di situ 3 karena yang sini yang terpasang adalah beda versi. Yang ini yang memori foam gitu ya. Gitu. Bahannya bagian depan ini metal, terus yang ini resin. Jadi ada dua ya, campuran resin sama metal gitu. Oke. Terus kita lihat yang bass version ya, improved bass version ini. Warnanya hitam ya, hitam metalik gitu ya, lebih gelap daripada yang itu. Terus sama dapat foam juga ear tipnya. Terus ini tuningnya sama, ada 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Terus desainnya sama, desain depannya sama, ada lubang dikit gitu, 2 di sini. Terus seperti ada lengkuan gitu. Wah, apik sih, mantap gitu. Oke, itu isi dari KZ Castor ya, 2 versinya ini seperti ini isinya. KZ Castor, kita bahas tentang drivernya ya dan impresi suaranya sekalian. Jadi drivernya ini memakai dual dynamic driver, yaitu 10 mm dan 8 mm di setiap sisinya. Jadi ya, kalau ada dual dynamic driver nanti memang impresi suaranya akan cenderung ke ada treble-nya dan ada bass-nya gitu, cukup bright gitu ya. Tapi kita bahas dulu yang Harman version, yang standar version gitu ya. Yang ini ya, yang ini standar version.
Ini impresi suaranya kalau tadi saya sudah coba, memang cenderung ke yang bright, yang detail, yang vokalnya cukup jelas, treble-nya cukup tinggi, cuman masih dalam taraf yang nggak terlalu tajam gitu ya. Jadi ngecring, tetap ngecring gitu ya. Mengingatkan saya pada seri-seri ZSN gitu ya, ceringnya gitu. Cuman minus tajamnya gitu. Jadi tuningannya lebih enak daripada ZSN gitu. Terus separasi instrumennya cukup jelas, cukup bagus gitu, detail suaranya mantep. Terus ya itu bassnya ada cukup gitu, cukup nendang juga, tapi belum yang superior gitu. Jadi masih yang saya rasa itu adalah detail suaranya adalah yaitu cukup bright gitu, cukup ngecring gitu. Kalau dari yang standar version, cuman nggak tajem gitu. Oke, ini mantap sih suaranya, mantap untuk detailing itu lumayan mantap ini ya. Jadi switchnya ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang 1 dan 2 itu untuk mengatur low frekuensi. Jadi kalau nanti di yang 1 dinaikkan nanti akan menambah 1 dB gitu ya. Desibel ya gitu. Di desibel gitu, bass increase 1 desibel. Kalau yang kedua ini dinaikkan nanti nambah 2 desibel. Sepertinya tidak staging gitu ya, tidak staging gitu. Berarti kalau 1 sama 2 dinaikkan ya mentok di 2 gitu. Jadi bukan terus tambah. Yang satunya pun nggak dinaikkan nggak apa-apa sepertinya gitu ya. Yang saya dengar tadi ya. Jadi nggak staging gitu ya. Kalau mau yang 1 aja, 2 aja gitu. Jadi nggak usah staging semua dinaikkan nggak apa-apa. Tapi kalau mau dinaikkan semua juga nggak apa-apa, manhut gitu ya. Terus yang 3 dan 4 itu soal mid sama high gitu frekuensi. Jadi kalau sama 1 dan 2 desibel gitu. Jadi kalau pengen lebih treble-nya agak lebih naik ya 1, kalau lebih naik lagi 2 desibel yang kedua gitu. Begitu juga nanti yang bass version gitu, seperti itu. Nanti tipenya sama 1 dan 2, 3 dan 4 gitu ya, dibagi 2 gitulah ya. Oke, itu impresi suara dan switching dari Castor yang standar version dengan Harman Target version. Oke, terus yang bass version gimana? Gitu, bass version oke, sebentar saya tak nyontek sedikit. Yang bass version itu lebih kalem. Kalau saya ngomong ini lebih kalem, jadi lebih soundstage-nya lebih megah, suaranya lebih megah, dan yaitu agak sedikit nanti bright-nya itu sedikit berkurang gitu. Jadi nggak terlalu ngecring banget karena bassnya kerasa banget dinaikin gitu. Jadi lebih mantep, jadi suara bassnya lebih nendang gitu kan. Terus vokalnya juga tetap terasa gitu. Jadi ini lebih kalem daripada yang, kalau saya untuk menyimpulkan yang bass version nanti di telinga lebih kalem, lebih enak didengar yang ini kalau saya gitu. Jadi untuk ngebass, untuk EDM misalnya, atau suara-suara konser nanti ini lebih soundstage-nya lebih mantep gitu ya. Itu aja sih dari impresi suara dari KZ Castor ya. Saya lagi coba yang KZ Castor yang standar version dengan Harman Target yang tidak bass gitu ya. Fittingnya sih enak gitu, dari bentuk bodinya, drivernya sih enak, di telinga nggak terlalu besar gitu ya. Cuman sekali lagi memang masalah pembiasaan, soal nanti akan, kalau kaset-kaset sebelumnya kan nggak ada yang pakai foam ya. Nah ini pakai foam, jadi mungkin agak sedikit pembiasaan untuk ya membuat nyaman di telinga itu foamnya, karena cukup beda antara silikon dan foam gitu ya. Lebih kedap memang kalau nanti sudah dipilin terus sudah masuk, nanti akan cukup mencengkeram lubang telinga, jadi nanti rasanya lebih kedap, nanti mungkin nggak kebocoran suara dari luar dan itu agak sedikit berkurang ya. Cuman soal nyaman, kalau saya sendiri ya, saya lebih nyaman karena terbiasa pakai yang silikon, yang karet biasa. Yang ini apalagi lubang telinga saya cukup sensitif gitu, jadi mungkin nggak bisa lama-lama pakai yang foam itu karena cukup mencengkeram
lubang telinga gitu. Tapi soal kenyamanan itu soal preferensi sih. Nanti gimana kalian lebih suka yang silikon atau yang foam gitu. Kalau dari fittingnya sih enak gitu ini. Sip. KZ Castor bisa jadi pilihan bagi kalian yang lagi nyari tunable in monitor yang seimbang antara bass dan treble-nya. Apalagi ini ada dua versi juga. Kalau kalian pengen tetap bassnya lebih besar dan soundstage lebih megah, nanti kalian bisa cari yang bass version gitu ya. Jadi harganya sendiri cukup terjangkau masihan, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya. Yang Harman version, yang standar version di harga 195 gitu, nyaris 200 tapi belum 200 gitu lah ya, 195. Terus yang bass version selisih 40.000 aja di 230-an, 235. Nanti kalian bisa dapat yang bass version yang lebih ngebass gitu. Jadi masih di harga 200-an lah gitu. Jadi nggak begitu mahal. Jadi standarnya KZ sekarang segitu ya. Yang kemarin kan juga 100, 200 gitu ya. Jadi masih worth it lah untuk dicicipi gitu ya. Bagi kalian yang pecinta audio ini bisa banget kalian cicipi, karena terutama yang bass version, karena yaitu saya bilang bassnya lebih megah, soundstage-nya lebih dapat gitu ya. Jadi dan lebih agak sedikit kalem, jadi vokal suara treble-nya tetap terasa cuman lebih kalem ya, itu bikin nggak capek di telinga. Nah, mantap sih itu, jadi bisa jadi pilihan buat kalian gitu. Kalau kalian nanti mau check out, tentu saja deskripsinya akan saya taruh di deskripsi harganya linknya akan saya taruh di deskripsi gitu ya. Nanti kalian bisa check out gitu, segera check out dan mencicipi KZ Castor. Gitu aja review dari KZ Castor hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like jika kalian suka tentang video ini, dan juga share video ini ke semua orang. Thank you.